Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara atau metode untuk menentukan arah kiblat itu banyak sekali, dengan menggunakan kompas, azimut kiblat, aplikasi internet, baik itu Google Earth, kiblat locator, dengan Rasul Kiblah maupun dengan teodolit. Kalau pertemuan kemarin itu membahas tentang azimut kiblat atau metode penentuan arah kiblat, yang dapat kita lihat kemarin hasilnya itu ini, yaitu misalkan 65 derajat 25 menit sekian di Kartosuro, atau di tempat lain mungkin sedikit berbeda. Dan itu ketika kita aplikasikan dengan kompas, maka putarannya bumi itu kan 360 derajat, misalkan seperti ini. Jadi dari 0 derajat itu utara, timur 90 derajat, selatan 180, barat 270. Nah, arah kiblatnya kemana? Itu berarti yang 360 dikurangi 65 tadi, menjadi 294 derajat sekian menit sekian detik. Jadi kalau mau melihat arah kiblat di kompas itu arahkan saja ke arah 294 derajat sekian menit sekian detik. Itu salah satunya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang bayangan arah kiblat atau Rastul Kiblah. Ini juga merupakan salah satu metode penentuan arah kiblat. Metode bayangan arah kiblat itu harus didasarkan pada sinar matahari. Jadi kalau mendung ataupun hujan tidak bisa. Harus ada sinar yang terang benderang. Nah, ada dua, yaitu pertama ketika matahari berada di atas Ka'bah. Ketika matahari berada di atas Ka'bah, gambarnya seperti ini, maka semua daerah yang terkena sinar matahari secara langsung mempunyai bayangan. Nah, ini bayangannya ini membentuk ke arah kiblat, berarti secara langsung otomatis ke Ka'bah. Di Indonesia saat matahari di atas Ka'bah itu terjadi pada pukul 16.27 WIB atau 16.18 WIB pada bulan Mei. Setahun dua kali terjadinya. Nah, kalau WIB 16.27, WITA berarti 17.27, itu sudah mulai redup. Bagaimana dengan WIT atau waktu Indonesia Timur? Tidak akan mempunyai bayangan karena sudah terbenam mataharinya. Jadi bayangan matahari ketika di atas Ka'bah untuk daerah WIT tidak berlaku, atau daerah-daerah yang jauh itu tidak berlaku. Jadi harus dilakukan perhitungan ketika matahari berada di jalur Ka'bah. Matahari ketika berada di jalur Ka'bah itu bisa dihitung setiap hari, tidak hanya setahun dua kali, tapi setiap hari dan dimanapun tempatnya berada, karena kita melihat di posisi mataharinya dan Ka'bahnya. Nah, ini perhitungannya nanti saya jelaskan dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita lanjutkan pada perhitungan bayangan arah kiblat dengan metode yang tadi saya sebutkan, bahwa tempat-tempat yang tidak dapat mendapatkan bayangan sinar matahari bisa menghitung dengan metode ini. Yang perlu kita ketahui pertama datanya. Ini data lintang, kemudian data bujur, ini berarti terkait dengan tempatnya. Kemudian deklinasi dan equation of time, ini berdasarkan pada peredaran matahari. Dan ini data-data ini bisa kita lihat, deklinasi dan equation of time itu di situs antariksa di NASA atau di buku Ephemeris. Nah, nanti yang membutuhkan buku Ephemeris nanti saya berikan filenya. Kemudian arah kiblat itu berarti hasil pengurangan dari azimut kiblat yang kemarin 65 derajat. 90 derajat dikurangi 65 menjadi 24 derajat. Kemudian untuk memudahkan perhitungan kita bagi dengan unsurnya, yaitu arah kiblat. Nah, ini sebetulnya sudah kita hitung, yaitu ini azimut kiblatnya yang kemarin, suatu tempat, misalkan ini Kartosuro. Kemudian A itu berarti 90 derajat dikurangi deklinasinya, B itu 90 derajat dikurangi lintangnya, dan MP itu waktu ketika zuhur, yaitu 12 dikurangi equation of time. Ini interpolasi karena ada koreksi waktu daerahnya. Perhitungannya ini ada 4 langkah. Yang pertama kita tentukan P-nya dengan rumus kotan P sama dengan cos B kali tan arah kiblat. Jadi kita pencet aja dalam kalkulator cos 97 derajat 34 menit kali tan 65 derajat
25 menit 42.53 detik. Nah, ini pencetannya ini, yang detik ini nanti di akhir. Jadi ketika 42.53 baru pencet kode atau derajatnya. Jadi mencetnya itu begini, tidak kelihatan. Jadi 42, titiknya bawah ini baru 53, terus pencet derajatnya ini. Oke, baru dipencet ini. Jadi kalau menulis begitu. Nanti arahkan aja, kalau sudah sama dengan baru tekan /X-nya, kemudian sama dengan berapa, baru shiftan ANS sama dengan berapa, lalu derajatkan. Rumus kedua ini untuk mencari CP-nya. Nah, jadi kalau sudah ketemu P-nya tadi, kemudian unsurnya ada A dan B, kita masukkan aja kotan 69,67 menit 34 detik. Kotan ini seperti kemarin di arah kiblat, kita buka dengan buka kurung 69 derajat 57 menit 34 detik, tutup kurung, terus pencet /X, itu namanya kotan ya. Kemudian kali tan, ini seperti biasanya sama dengan berapa. Kemudian untuk menghilangkan cos ini harus ditekan shift cos, maka CP menjadi 139 derajat sekian. Kemudian rumus ketiga yaitu mencari C. C itu yaitu CP, hasilnya ini ditambah dengan hasilnya yang pertama tadi. Nah, ini sangat mudah. Kemudian yang terakhir itu mencari bayangannya. C-nya tadi langsung dibagi 15 ini. C-nya tadi dibagi 15, kemudian ditambah dengan waktu zuhur suatu tempat. Ini adalah waktu zuhur suatu tempat. Ini Kartosuro. 11 derajat 56 31 dikurangi 0 derajat 22 menit 48 detik. Hasilnya yaitu 15 derajat 55 menit 49 detik atau 49.7 detik. Jadi pada tanggal 20 Mei 2019, maka pukul 15.55.49 semua bayangan yang ada di Kartosuro secara otomatis menuju ke arah kiblat. Nah, ini semua bayangan dimanapun yang tegak lurus, baik itu rumah, masjid atau apa, pada jam tadi, tanggal tadi membentuk ke arah kiblat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.